Oke Pak, lanjut. Rekam aja. Oke. Belum rekam? Belum kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual. Ada 3 sesi. Sesi pertama, saya sebagai observer, Bu Fakriah sebagai coach, dan Pak Taufik sebagai coachee. Di sesi kedua nanti, saya sebagai coach, Bu Fakriah sebagai coachee, dan Pak Taufik sebagai observer. Sedangkan di sesi ketiga nanti, Bu Fakriah sebagai observer, Pak Taufik sebagai coach, dan saya sebagai coachee. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama. Assalamualaikum Bu Fakriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zulfikar. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Saya lihat ceria sekali ya hari ini. Iya Pak. Oke, Bu Fakriah. Bu Fakriah kan sebentar lagi akan melakukan coaching dengan Pak Taufik ya? Iya Bapak. Ya, jadi sebelum melakukan coaching Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan diskusikan dengan Ibu terkait masalah coaching. Nah, yang pertama sekali Bu, coaching ini yang akan Ibu lakukan itu harus sesuai dengan alur tirta dan rasa. Kemudian lagi juga tentang tujuan Ibu melakukan coaching ini apa, yang pertama. Kemudian kompetensi inti coaching yang akan Ibu lakukan itu apa saja. Dan yang terakhir Ibu, ada harapan dari Ibu setelah melakukan coaching ke Pak Taufik. Itu Ibu. Baik Bapak. Jadi kompetensi yang kita lakukan di dalam coaching itu ada 3. Yang pertama present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua dengar rasa. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Kemudian harapan saya dalam melakukan coaching dengan Bapak Taufik untuk membantu Bapak Taufik dalam melakukan pembelajaran sehingga Pak Taufik dapat menyelesaikan kasusnya. Begitu Bapak Zulfikar. Oke, baik Ibu Fakriah, sudah sangat jelas. Jadi kita langsung saja Pak Taufik dan Bu Fakriah, Bu Fakriah dan Pak Taufik untuk melakukan coaching. Saya akan mengamati dari sini. Silakan Ibu Fakriah dimulai. Ya, terima kasih banyak Bapak Zulfikar. Saya akan melakukan coaching dengan Bapak Taufik. Baik. Assalamualaikum Bu Fakriah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bapak Taufik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi ini Bu, apa boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Oh, boleh Pak. Kebetulan saya lagi kosong Pak, nggak ada kerjaan ini. Ya Bu, saya ingin sedikit bercerita dengan Ibu. Iya boleh Bapak, silakan. Jadi gini Bu Fakriah, akhir-akhir ini saya merasa anak-anak tidak bersemangat waktu saya melakukan pembelajaran. Oh gitu Pak ya. Iya ya Bu. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat anak-anak kurang bersemangat dalam pembelajaran? Jadi gini Bu, jadi tujuan saya mengajar di kelas, bagaimana cara agar anak-anak itu lebih fokus dan bersemangat. Kira-kira menurut Bapak apa yang membuat anak-anak kurang bersemangat? Jadi mungkin Bu, pembelajaran yang saya berikan mungkin kurang menyenangkan bagi mereka Bu. Kurang kreatif, kurang inovatif atau bagaimana lah Bu. Itu menurut saya Bu. Oh, begitu Bapak ya. Jadi rencana Bapak ke depan bagaimana? Jadi rencana saya ke depan bukan saya mau mengubah gaya belajar saya Bu.
Jadi bagaimana metode pembelajaran saya ubah dengan menambahkan beberapa media pembelajaran. Mungkin tidak fokus di buku saja, dengan menambahkan link-link YouTube atau link di internet, Bu. Nah, gitu, Bu. Oh, bagus Pak. Selama ini bagaimana Bapak menyampaikan pembelajaran di kelas? Bapak pakai dengan metode ataupun gaya mengajar yang bagaimana Bapak? Jadi biasanya, Bu, saya di kelas itu hanya menggunakan buku paket, Bu. Nah, itu saja, Bu. Tidak menggunakan dengan metode-metode lain. Oh, begitu Pak. Rencana Bapak ke depan bagaimana? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid Bapak? Jadi rencana ke depan mungkin bukan saya mau menambah metode pembelajaran, Bu. Jadi tidak fokus hanya di buku paket saja, tetapi dengan menambah beberapa link YouTube atau link-link internet yang bisa menambah wawasan dan membuat anak-anak lebih bersemangat, Bu. Oh, itu bagus Pak. Ada tidak yang bisa membantu Bapak di sekolah untuk mewujudkan komitmen Bapak itu? Mungkin yang membantu saya agar tetap komitmen mungkin dimulai dari diri saya, Bu. Jadi saya harus meyakinkan saya untuk mengubah gaya belajar saya dan menjaga komitmen saya, dan juga mungkin rekan sejawat untuk bisa mengingatkan saya tentang komitmen apa saja yang bisa saya jalankan. Iya bagus Pak, kalau begitu mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Saya tunggu nih waktu kita bertemu lagi bagaimana hasil yang sudah Bapak rencanakan. Tetap semangat Pak ya. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja yang ingin saya bicarakan dengan Ibu di waktu ini. Mungkin di lain kesempatan saya juga ingin membicarakan hal-hal lain dengan Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Fakriyah, saya sudah mengamati coaching Bu Fakriyah dengan Pak Taufik tadi. Alhamdulillah, di sini saya melihat Bu Fakriyah dan Pak Taufik sudah sama-sama mengikuti alur kita dalam coaching ini. Itu sangat bagus sekali, Bu. Tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta menjawab sudah terlihat. Dan Ibu juga sebagai coach mampu menggali dan memberdayakan coach tadi Pak Taufik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Taufik sendiri sebagai coach mampu mengeluarkan semua yang ada dalam permasalahan beliau, dan juga mampu masalah-masalah terselesaikan. Jadi Bu Fakriyah, selamat, alhamdulillah, terima kasih Bu Fakriyah atas coachingnya yang saya amati. Sukses selalu Bu Fakriyah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Zulfikar atas waktu dan kesempatannya sudah melakukan coaching yang kami lakukan dengan Pak Taufik, dengan harapan permasalahan Pak Taufik bisa dapat diselesaikan dengan baik dan proses pembelajarannya dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, saya izin dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Pak Taufik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Taufik. Apa kabar Pak Jul? Alhamdulillah sehat Bapak. Jadi begini Pak Jul, jadi saya mendapat informasi bahwa Pak Jul akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Fakriyah. Ya, benar.
Benar sekali Bapak. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan penting dengan Pak Zulfikar. Baik Pak. Yang mau saya tanyakan adalah yang pertama, kompetensi inti coaching Pak Zulfikar dengan Bu Fakriyah apa? Yang kedua, tujuan daripada coaching kepada Ibu Fakriyah apa Pak Jul? Yang ketiga, harapan setelah Pak Jul melakukan coaching nanti bagaimana? Oke, terima kasih Pak Taufik terkait hal tersebut. Kompetensi inti coaching yang saya lakukan ini ada 3 Pak. Yang pertama itu ada presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu menanyakan pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi inti Bapak. Nah, sedangkan tujuan saya melakukan coaching di sini adalah untuk menambahkan ilmu atau mengecek tentang Bu Fakriyah, permasalahan yang ada di Bu Fakriyah, sehingga permasalahan beliau itu bisa terselesaikan Pak. Itu tujuan daripada coaching yang akan saya lakukan sebentar lagi dengan Bu Fakriyah. Sedangkan harapan saya dengan coaching ini, saya selaku coach dan Bu Fakriyah selaku coach bisa sama-sama melihat di mana kekurangan dan kelebihan kita dalam proses pembelajaran. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik sekali, Pak Jul. Jadi harapan saya mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan menghasilkan apa saja yang terbaik demi pembelajaran ke depan. Jadi saya selaku observer mempersilakan Pak Zulfikar untuk melakukan proses coaching ini. Silakan Pak Jul. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Zulfikar. Waalaikumsalam. Kria, gimana? Bisa saya minta waktunya Bapak? Saya ingin ngobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh Pak? Oh boleh. Silakan. Gimana? Ada hal yang bisa dibantu nggak? Atau ada Begini, masalah apa? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang mengganggu pikiran Kria? Gini Pak, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Selain solusi ada apa lagi kira-kira? Kira-kira saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar mendapat nilai yang optimal dan merasa nyaman di kelas. Gitu Pak. Oke, baiklah. Nah sebelumnya bisa nggak Kria itu menceritakan hal apa yang membuat Fakriyah itu merasa nggak nyaman dalam belajar? Saya bingung Pak, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh salah seorang ibu guru dalam hal pemberian nilai ulangan Pak. Oke, merasa tidak adil diperlakukan. Nah, menurut kamu apa yang membuat kamu itu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat kecuali saya Pak. Begini, bisa dijelaskan lebih detail nggak yang membuat kamu itu merasa nggak adil dengan guru yang membuka les privat? Saya merasa Pak bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid mengikuti les guru tersebut mendapat nilainya lebih baik dari saya. Oh begitu rupanya. Oke, baiklah. Saya mulai paham dan saya bisa memahaminya sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, ada apa hal lain yang membuat kamu nggak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, Pak. Boleh nggak saya tahu seperti apa sindiran yang dilontarkan ke kamu? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, Pak. Gitu ucapan bu guru tersebut.
Terus yang menjadi beban pikiran kamu setelah guru berkata demikian apa? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les sama ibu tersebut. Oh, begitu rupanya ya. Oke. Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman. Oke, selama ini langkah-langkah apa saja yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Pak, saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Yang Pak Kriah tanyakan itu apa sama teman-teman? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les tersebut, Pak. Lalu teman-teman Pak Kriah ada bilang apa? Mereka bilang lebih paham, Pak, dalam menyelesaikan soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal, Pak. Nah, kalau dari Pak Kriah sendiri, kiranya apa yang kira-kira ingin Pak Kriah lakukan? Begini, Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dengan saya, Pak. Terus kenapa nggak Pak Kriah lakukan hal tersebut? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi sama ibu guru. Takut dimarahi. Emang Iya, Pak. Saya takut dimarahi. sebelumnya pernah dimarahi sama beliau, Pak Kriah? Tidak sih, Pak. Nah, kalau emang tidak, kenapa nggak dicoba? Benar, Pak. Saya mencoba untuk menemui guru tersebut, ya, Pak. Ya, bagus. Seharusnya seperti itu. Nah, setelah Pak Kriah bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang mau Pak Kriah sampaikan nanti? Saya ingin menyampaikan, Pak, bahwa saya tidak ikut les dan bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasikan alasan mendapat nilai kecil, Pak. Nah, kalau seperti itu bagus. Itu bagus sekali. Nah, selain itu, ada nggak kekuatan yang Pak Kriah sehingga Pak Kriah itu merasa yakin kalau mendapat nilai tertinggi walaupun Pak Kriah sendiri tidak mengikuti les? Saya suka belajar, Pak. Tiap sore saya akan selalu mengulang pelajaran dan menyelesaikan soal-soal latihan. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi, Pak. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika saya tidak memahami pelajaran. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih jualan jajanan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan pada sore hari. Oke. Apakah hal tersebut mengganggu belajar Pak Kriah? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya agak berkurang. Oke, nah gini, coba Pak Kriah pikirkan, ya. Coba Pak Kriah pikirkan kembali tentang nilainya, nilai Pak Kriah dapatkan. Apakah disebabkan karena Pak Kriah tidak ikut les atau memang karena kurang belajar? Coba. Wah, mungkin juga, Pak, ya. Nah, kalau begitu, menurut Pak Kriah apa yang bisa Pak Kriah lakukan? Gini, Pak, tetapi kalau untuk ikut les, saya nggak mungkin, Pak. Karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Pak. Dia ikut les, dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami, Pak. Bagus. Nah, saya sangat suka ide tersebut, rencana tersebut. Nah, jadi begini. Komitmen apa yang Pak Kriah lakukan untuk menjalankan rencana yang baru saya Pak Kriah sebutkan ke saya tadi? Saya besok, Pak, akan menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi, Pak. Oke, bagus. Siapa yang nantinya Pak Kriah mohon bantuan untuk menjalankan komitmen ini?
Gini Pak, saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya untuk belajar Pak. Nah, itu baiknya Fakriah lakukan ya. Itu bagus sekali. Baik Bapak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Ya, sama-sama Fakriah. Saya harap dengan ini Fakriah bisa sukses terus. Nilainya pun melonjak ya, nilainya tinggi ya. Sukses selalu ya. Amin, terima kasih banyak Bapak. Pak Jul, apa proses coachingnya sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah Pak. Baru saya selesai Pak. Jadi sesuai dengan pengamatan yang saya ikuti tadi, menurut saya proses coaching ini sudah berjalan cukup baik Pak. Proses coaching sudah dijalankan dengan baik. Cook sudah menerapkan alur kita dengan benar. Jadi tujuan daripada coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat. Jadi Cook juga mampu menggali dan memberdayakan kunci tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kunci bisa mengeluarkan semua yang ada dalam hatinya. Jadi kunci mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Alhamdulillah Pak Jur. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak Taufik yang sudah meluangkan waktunya untuk mengamati saya melakukan coaching kepada Ibu Fakriah. Sekali lagi terima kasih Bapak. Mungkin cuma ini Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak mau menemani saya untuk mengamati coaching. Sama-sama Pak Jur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.